Udara di ruang rapat dewan terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Namun rasa terbakar di ulu hati Aksa Dirgantara jauh lebih membakar daripada api neraka. Di hadapannya, tumpukan berkas yang ia kumpulkan dengan keringat dan air mata seumur hidupnya, kini hanya menjadi onggokan sampah kertas tak berharga. Sebuah cap stempel merah, lambang dari penolakan mutlak, terpampang menyeringai di atas surat permohonannya. Cerdas, iya. Tapi kecerdasan tanpa legitimasi hanyalah omong kosong murahan, Nak Aksa. Sistem ini dibangun atas dasar ijazah, bukan ilusi kejeniusan jalanan. Suara Kepala Dewan, Tuan Harsono, bergema, penuh kesombongan yang menjijikan. Aksa berdiri kaku, seolah ia adalah patung batu yang diukir dari keputusasaan murni. Pandangan mata puluhan pejabat dan birokrat yang hadir menyayatnya. Setiap tatapan adalah bilah pisau yang merobek harga dirinya. Mereka tidak melihat manusia. Mereka melihat kegagalan yang layak diinjak-injak. Dan di sudut ruangan, ia melihatnya, Larasati. Wanita yang menjadi satu-satunya pelabuhan harapan dalam badai kemiskinannya. Ia kini berdiri anggun di samping suaminya. Tuan Harsono sendiri, ironisnya, mengenakan gaun sutra yang berkilauan. Mata Larasati yang dulu memancarkan kehangatan janji, kini diselimuti es. Di sana tidak ada lagi sisa-sisa cinta lama. Hanya ada iba yang memuakkan, diikuti dengan senyum tipis. Senyum kemenangan sosial yang menghancurkan Aksa lebih cepat dari cemoohan seluruh dewan. Miskin, tak berijazah, tak layak. Kata-kata itu berputar dalam benak Aksa, bukan sebagai fakta, melainkan sebagai kutukan abadi yang ia terima dari dunia. Pergilah, Nak Aksa. Jangan buang waktu kami. Usir Tuan Harsono. Suaranya mengandung nada akhir yang tak terbatalkan. Aksa tidak menjawab. Ia hanya menunduk dalam-dalam. Bukan karena kerendahan hati, melainkan karena ia takut jika ia mengangkat wajahnya, amarah yang membara di matanya akan membakar seluruh kota itu menjadi debu. Ketika ia meninggalkan gedung administrasi yang megah, di bawah sorotan lampu jalan yang sinis, Aksa merasakan dirinya terlepas dari jangkar kemanusiaan. Malam itu, di Gubuk Rayot, tempat ia dilahirkan dan dibesarkan, Aksa melakukan ritual kematian simbolis. Ia mengumpulkan setiap lembar kertas, setiap buku, setiap sketsa desain jenius yang pernah ia buat, dan membakarnya. Api melahap bukti keberadaannya sebagai warga sipil, memancarkan cahaya oranye menari yang menari di atas wajahnya yang basah oleh keringat, bukan air mata. Jika dunia menolak mengakui keberadaanku, gumamnya, suaranya serak dan asing, maka aku akan menghilang. Aku akan menjadi hantu yang kembali menghantui mereka. Tanpa sepotong bekal, tanpa tujuan selain kehancuran total, Aksa melangkahkan kaki menuju satu-satunya tempat yang selalu dihindari oleh akal sehat, hutan larangan. Hutan itu bukan sekedar kumpulan pohon. Ia adalah entitas purba yang bernapas, tempat di mana batas antara realitas dan mimpi buruk menjadi kabur. Orang-orang di desa percaya hutan larangan adalah sarang bagi entitas yang menuntut harga mahal untuk setiap ambisi yang dipenuhi. Di bawah naungan kanopi yang begitu tebal hingga cahaya bulan pun tak sanggup menembusnya, Aksa berjalan, memeluk kegelapan yang menjanjikan akhir dari segala penderitaan. Ia ingin mati. Ia berlutut di atas lumut lembab, membiarkan tubuhnya diserap oleh kelembapan busuk dan aroma tanah mati. Ia berdoa, bukan kepada Tuhan yang ia rasakan telah meninggalkannya, melainkan kepada kehampaan itu sendiri, memohon agar ia ditarik ke dalam lupa yang damai. Namun, takdir, sang penulis naskah kehidupan yang paling sadis, tidak mengizinkannya mati dengan mudah. Di tengah kepekatan yang mencekik, tiba-tiba muncul sebuah cahaya samar. Bukan api unggun, melainkan bias lembut yang seolah berasal dari jantung bumi.
Cahaya itu menuntun Aksa ke sebuah gubuk. Bukan gubuk biasa. Ia terbuat dari jalinan akar-akar pohon kuno yang saling melilit. Tampak seolah bangunan itu tumbuh, bukan didirikan. Di dalam gubuk itu, di tengah keheningan yang mematikan, Aksa melihatnya. Nirwana Sandiakala. Ia duduk di atas dipan batu yang dilapisi kain beludru hitam. Posturnya sempurna, seolah ia dipahat dari legenda yang terlupakan. Rambutnya hitam legam terurai, kontras dengan kulitnya yang putih pucat dan bibirnya yang semerah darah naga. Ia sangat anggun, namun keanggunan itu terasa berbahaya, tidak manusiawi. Hal yang paling mencengangkan adalah matanya. Pupilnya memancarkan kilau hijau fosfor yang lemah, memantulkan cahaya entah dari mana. Saat ia menoleh, pandangan Nirwana langsung mengunci jiwa Aksa. Akhirnya kau datang, Aksa Dirgantara. Aku telah lama menunggumu di gerbang keputusasaanmu. Bisiknya. Suaranya rendah, bernada kuno, seperti melodi yang dimainkan di dalam sumur yang sangat dalam. Aksa tidak terkejut atau takut. Ia terlalu mati rasa untuk bereaksi. Siapa kau? Nirwana tersenyum. Itu bukan senyum keramahan, melainkan janji gelap. Aku adalah cermin dari hasratmu yang tersembunyi. Aku adalah jawaban atas doa yang kau bisikan pada kehampaan. Kau mencari kematian, Aksa, tetapi aku datang menawarkan kehidupan. Kehidupan yang membuat mereka semua berlutut. Ia mengulurkan tangan. Aksa melihat gelang perak yang melilit pergelangan tangannya, memantulkan cahaya fosfor. Mereka mencampakkanmu karena kau tidak punya apa-apa. Kau dihina oleh wanita yang kau cintai karena ketiadaan gelar. Aku akan memberimu kekayaan yang tak terhingga, dan kekuasaan yang membuat Tuan Harsono dan seluruh keturunannya harus mencium ujung sepatu botmu. Janji Nirwana. Nadanya kini berapi-api, menyentuh titik paling rapuh dalam ego Aksa. Dunia ini perlu dibalas. Kau adalah pedang pembalasan itu. Keputusasaan Aksa berubah menjadi keserakahan yang haus darah. Ia merangkak mendekat. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya. Suaranya kini penuh harapan yang beracun. Nirwana menarik tangannya. Aura dingin menguar darinya. Hanya satu janji. Sebuah pantangan suci, Aksa. Kau akan mendapatkan semua ini. Kau akan menjadi penguasa yang tirani dan tak tertandingi. Tetapi kau harus bersumpah di hadapan alam purba ini untuk tidak pernah melanggar pantangan yang kuberi. Aksa mengangguk liar. Aku bersumpah. Pertama, kau tidak boleh pernah mempertanyakan siapa diriku sebenarnya, atau dari mana datangnya kekuatan yang mengalir dalam nadimu. Dan yang kedua, yang paling penting, Nirwana mendekat. Mata hijaunya menyempit seperti celah. Kau tidak boleh pernah, di bawah cahaya apapun, mencari atau melihat bayanganku. Tidak ada refleksi diriku di air, di cermin, atau di permukaan metal yang mengilap. Janji ini adalah kunci dari segalanya, Aksa. Jika kau langgar, kau akan kehilangan bukan hanya kekuasaanmu, tetapi dirimu sendiri. Aksa, yang hanya melihat secercah harapan untuk memenangkan kembali martabatnya, dan Larasati, tidak peduli dengan detil mistis itu. Baginya, janji itu hanyalah harga administrasi dari sebuah kekuasaan yang tak terbayangkan. Ia bersumpah. Keesokan harinya, Nirwana membawanya jauh ke dalam perut hutan larangan. Di sana, tersembunyi di balik jeratan akar beringin raksasa, terbentang sebuah gua yang bercahaya redup. Bukan batu biasa. Seluruh gua itu dipenuhi bebatuan mineral berwarna ungu tua dan hijau yang memancarkan energi alam yang pekat dan kuno. Ini adalah jantung kekayaan purba, energi yang diyakini sebagai inti dari siluman Python. Ambillah, Aksa. Juallah. Gunakan ia untuk membangun kerajaanmu.
perintah Nirwana. Di bawah bimbingan Nirwana, Aksa yang dulu polos dan pemalu, kini menjelma menjadi sosok yang dingin, berhitung, dan penuh perhitungan. Energi dari mineral itu perlahan merasuk, tidak hanya memberikan kekayaan materi, tetapi juga memberinya ketajaman bisnis yang mengerikan, menghilangkan rasa kemanusiaan dan empati. Dalam 2 tahun, Aksa kembali. Ia tidak kembali sebagai Aksa Dirgantara yang memohon. Ia kembali sebagai Aksa Dirgantara, sang tiran. Kota metropolitan yang dulu menolaknya, kini tersentak ngeri menyaksikan badai finansial yang ia ciptakan. Ia menghancurkan institusi yang dulu menolaknya, membeli saham perusahaan yang menghinanya hanya untuk dibubarkan, dan menjatuhkan harga tanah hingga Tuan Harsono bangkrut dan tergusur dari kantor dewan yang megah. Aksa tidak lagi membutuhkan ijazah. Dialah kini sistem itu sendiri. Setiap malam, ia kembali ke tepi hutan, di mana ia membangun sebuah istana megah, berlapis marmer hitam dan emas. Di sana, Nirwana selalu menunggunya, memberinya strategi yang lebih kejam, memberinya energi yang lebih gelap. Mereka adalah pasangan sempurna. Aksa adalah tangan yang mengeksekusi, Nirwana adalah bisikan yang menghasut. Namun, di tengah semua kemewahan itu, Aksa merasa kosong. Ia memiliki segalanya, kecuali kehangatan sejati. Nirwana selalu ada, tetapi selalu terasa seperti bayangan, selalu diselimuti jarak halus. Obesi atas pantangan itu mulai menggerogoti pikiran Aksa. Mengapa ia tidak boleh melihat pantulan wanita yang ia yakini sebagai kekasihnya? Keangkuhan Aksa yang baru memuncak. Setelah membalaskan dendamnya, ia kini ingin membuktikan pada dunia, dan terutama pada Larasati yang kini hidup dalam kemiskinan, bahwa ia tidak hanya berkuasa, tetapi juga dicintai oleh wanita paling memukau di bumi. Ia memutuskan untuk melanggar janji terlarang itu. Di puncak kejayaannya, Aksa merencanakan pesta perayaan terbesar di kota, mendeklarasikan pernikahannya dengan Nirwana Sandiakala. Ia memaksa Nirwana untuk keluar dari bayangan hutan, untuk tampil di bawah cahaya kristal yang menyilaukan, dan di hadapan cermin-cermin berlapis emas yang telah ia siapkan di setiap sudut ballroom, perangkap refleksi yang tak terhindarkan. Malam pernikahan itu tiba. Aksa berdiri di kamar pengantin yang diselimuti sutra merah dan aroma cendana mahal. Ia mengenakan jubah keemasan yang berat. Ia menatap ke dalam cermin setinggi dirinya, membiarkan pantulan sosok tiran yang ia ciptakan mengisi pandangannya. Pintu terbuka. Nirwana masuk, mengenakan gaun pengantin putih yang membuatnya tampak seperti hantu salju yang mempesona. Wajahnya pucat, matanya yang hijau fosfor memancarkan ketakutan yang tak tersamarkan. "Jangan lakukan ini, Aksa," bisik Nirwana. Suaranya kini terdengar seperti lolongan pilu. Jangan, biarkan aku tetap menjadi milikmu, tetapi di dalam kegelapan. Aksa tersenyum angkuh. Ini bukan lagi Aksa yang miskin dan penuh rasa malu. Ini adalah Aksa yang didorong oleh kekuatan kegelapan dan ego yang membengkak. Tidak, malam ini kau harus menjadi milikku seutuhnya. Ia maju, meraih tangan Nirwana yang dingin dan menariknya dengan paksa. Ia menyeretnya ke depan cermin hiasan terbesar yang dilapisi ukiran emas, cermin yang memantulkan setiap inci kesombongannya. Malam ini, kita tunjukkan pada mereka semua siapa kita sebenarnya. Dan bahwa tidak ada aturan yang berlaku bagiku. Nirwana memejamkan mata. Isaknya tertahan, seolah ia sedang menunggu hukuman mati yang tak terhindarkan. Aksa melanggar janji suci mereka, menatap lurus ke dalam cermin. Ia siap melihat refleksi wanita paling indah di sisinya. Ia melihat dirinya sendiri, berdiri tegak dan sombong, mengenakan jubah pengantin emas yang bersinar. Namun, di sampingnya, tempat Nirwana berdiri, permukaan cermin itu kosong, tidak ada pantulan. Aksa membetu.
Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Ia menoleh ke samping. Nirwana Sandiakala masih berdiri di sana. Nyata, padat, dan indah. Memejamkan mata. Bingung, Aksa menatap kembali cermin. Kali ini, ia melihat bayangan Nirwana. Tetapi, bayangan itu bukan seorang wanita. Wujud itu berputar dan melilit, menjadi seekor ular besar dengan sisik gelap dan mata hijau yang sama. Aksa tersentak mundur, terengah. Ular itu, makhluk purba itu, melilit leher bayangan dirinya. Ia menoleh, ingin berteriak pada Nirwana. Tapi saat ia menatap kembali cermin dengan tatapan horor yang menusuk, kenyataan yang jauh lebih menghancurkan menghantamnya dengan kekuatan jutaan ton. Ular yang melilit dirinya di cermin itu bukanlah bayangan Nirwana. Ular itu adalah manifestasi dari dirinya sendiri. Nirwana Sandiakala tidak pernah menjadi siluman Python. Nirwana adalah ilusi, proyeksi indah yang Aksa ciptakan dalam keputusasaan total di hutan larangan, sebuah wajah yang menuntunnya pada kekejaman dan kerakusan, muse yang ia gunakan untuk membenarkan setiap dosa. Siluman Python yang sejati tidak pernah ada di luar sana. Siluman Python yang sejati telah bersarang jauh di dalam jiwa Aksa sejak ia membakar identitasnya. Ketika ia melanggar janji untuk melihat bayangan, ilusi itu runtuh. Nirwana lenyap, sirna seperti uap air di udara dingin. Aksa kini sendirian di kamar pengantin yang megah. Tangan Aksa yang seharusnya memegang Nirwana terasa dingin dan kasar. Ia menatap lagi cermin itu, melihat sosok tiran yang kaya dan kesepian. Ia melihat bayangannya sendiri. Perlahan ia melihat sesuatu yang mengerikan. Matanya memancarkan kilau hijau fosfor yang sama persis dengan yang pernah ia lihat pada mata Nirwana. Ia telah kembali ke peradaban. Ia mencapai puncak kekuasaan absolut. Ia menghancurkan semua musuhnya. Tapi ia hanyalah wadah bagi energi purba yang haus kekayaan, terperangkap dalam isolasi yang sempurna. Semua orang menghormatinya. Namun, mereka merasakan dinginnya kehadiran yang bukan lagi manusia. Aksa duduk di singgasananya yang megah, menatap cermin emas besar. Ia tidak lagi mencari Nirwana. Ia mengamati pantulannya, sang penguasa tirani. Tiba-tiba, ia merasakan sentuhan dingin, seolah sisik es menyentuh kulitnya. Ia melihat ke bawah, di balik jahitan jas mahalnya. Untuk sepersekian detik yang abadi, di kulitnya timbul pola sisik yang timbul dan menghilang, seperti tato gelap yang berdenyat. Ia telah menjadi makhluk yang ia sangka cintai. Ia membawa kutukan hutan di dalam darahnya, terkunci dalam lingkaran kekayaan abadi yang menjerat. Singgasananya terbuat dari ukiran kayu cendana yang disepuh emas murni. Namun bagi Aksa Dirgantara, ia hanyalah balok es yang menancap dingin, menusuk punggung. Di ruangan sebesar aula gereja katedral itu, ia kini sendirian. Keheningan yang menggigit bukan lagi kekosongan, melainkan teriakan tanpa suara dari jutaan jiwa yang telah ia telan demi mencapai puncak ini. Ia mengusap kulit di bawah kerah jas mahalnya. Sensasi dingin itu masih ada, dan kali ini sisik itu tidak hanya timbul sesaat. Mereka kini bersemayam di sana, laten, seperti janji yang dikunci oleh darah dan kerakusan. Kilau kehijauan fosfor yang pernah ia anggap sebagai pesona magis Nirwana, kini bersemayam dalam matanya sendiri. Sebuah cerminan abadi dari entitas purba yang ia sangka adalah pasangannya, padahal itu adalah dirinya. Aksa bangkit. Setiap langkah di lantai marmer itu terasa berat, bukan karena kelelahan, tetapi karena beban dari realisasi yang menghancurkan.
Nirwana tidak pernah ada di luar. Sosok anggun, misterius, dan penuh janji yang menuntunnya keluar dari jurang kemiskinan hanyalah selubung halus yang diciptakan oleh sisi paling kelam dari dirinya sendiri. Sebuah ego yang menolak untuk mati dalam kehinaan dan memilih untuk berinkarnasi sebagai iblis yang dihormati. Pantangan untuk tidak melihat bayangan nirwana adalah trik paling kejam yang pernah dimainkan takdir. Bukan nirwana yang takut dilihat, tetapi Aksa yang harus dicegah melihat dirinya yang sebenarnya. Selama ilusi nirwana berdiri kokoh, Aksa dapat membenarkan setiap kejahatan dan setiap akuisisi kejam sebagai perintah dari kekuatan agung yang ia cintai. Ketika ia memaksanya berdiri di depan cermin, meminta validasi dan kehidupan normal, ia menghancurkan selubung itu. Ia berjalan menuju jendela besar yang menampilkan pemandangan kota metropolitan yang kini bertekuk lutut di bawah kakinya. Gedung-gedung pencakar langit, pabrik-pabrik yang beroperasi 24 jam, semuanya adalah miliknya. Kekayaan yang ia gali dari perut bumi, mineral-mineral langka yang diceritakan nirwana, bukanlah anugerah. Mereka adalah pecahan-pecahan jiwanya yang telah mengkristal menjadi materi duniawi yang berharga. Setiap kilogram mineral adalah harga yang harus ia bayar untuk menjadi wadah bagi siluman Python yang sejati. Ia telah mencapai kekuasaan absolut, namun ia merindukan kehinaan yang dulu ia rasakan. Setidaknya, dalam kehinaan, ia masih manusia, masih bisa merasakan sakit yang jujur. Kini, ia hanya merasakan kekosongan yang steril. Pagi itu, ia memutuskan untuk menguji batas kekuasaannya. Sebuah upaya putus asa untuk mengisi lubang nirwana yang lenyap. Ia memanggil para petinggi perusahaan, bankir, dan pejabat tinggi kota ke istananya. Mereka masuk dengan langkah gemetar, wajah-wajah pucat yang menyembunyikan rasa takut dan kagum. "Laporkan." Suara Aksa terdengar berat dan dingin, memecah keheningan. Suaranya tidak lagi memiliki intonasi manusia yang hangat, melainkan desisan yang terpelintir oleh kekuasaan yang tak terkendali. Seorang bankir tua, yang dulunya menolak mentah-mentah permohonan pinjaman Aksa, kini berdiri membungkuk. "Tuan Aksa, semua aset Tuan Wisnu, suami dari Nyonya Larasati, telah berhasil kami akuisisi. Mereka kini tidak memiliki apa-apa, kecuali satu rumah tua di pinggiran kota." Aksa tersenyum tipis. Ini adalah puncak pembalasan yang ia dambakan. Inilah saatnya ia melihat rasa malu dan keputusasaan yang sama yang pernah membakarnya, kini tercetak di wajah orang-orang yang meremehkannya. Bagus, kata Aksa, merasakan denyutan halus di kulit lehernya. Ia tahu sisik itu sedang bekerja. Undang Nyonya Larasati ke sini. Berikan dia surat perjanjian terakhir. Dia harus menandatanganinya, tanpa penundaan. Para pengikutnya bubar seperti debu tertiup angin. Aksa menyandarkan diri ke kursi, menanti tontonan yang akan menjadi mahakarya pembalasan dendamnya. Beberapa jam kemudian, Larasati memasuki ruangan itu. Jika Aksa adalah manifestasi dari tirani yang dingin, Larasati adalah refleksi dari penyesalan yang membara. Wajahnya yang dulu angkuh karena kemewahan, kini tampak lelah. Matanya memancarkan kesedihan mendalam. Ia mengenakan pakaian sederhana, simbol nyata dari kejatuhan status suaminya. Aksa, yang kini duduk di atas tahta kekuasaan, mengamatinya. Ia mencari-cari rasa puas, namun yang ia temukan hanyalah hampa. Larasati tampak lebih cantik dalam kesederhanaannya, namun kecantikan itu kini tidak memicu gairah, hanya rasa jijik terhadap dirinya sendiri. Larasati tidak lagi melihat Aksa yang dulu ia tolak. Ia melihat monster yang lahir dari api penghinaannya. "Selamat datang, Larasati," sapa Aksa.
Suaranya terdengar seperti pecahan kaca. Larasati menunduk. Ia tidak berani menatap langsung kilau hijau fosfor di mata Aksa. "Tuan Aksa?" Suaranya bergetar. "Tuan?" Bukankah kita pernah saling memanggil nama tanpa embel-embel, Ratu Hati? Aksa mengangkat dagunya, menikmati setiap tetes rasa malu yang membanjiri wanita itu. Dulu kau memilih gelar dan kekayaan suamimu, menolakku yang hanya bermodal otak tanpa kertas. Lihatlah sekarang, gelar suamimu hilang, kekayaannya lenyap. Dan aku memiliki segalanya. Larasati mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah Aksa, sebuah keberanian yang mengejutkan. Anda memang memiliki segalanya, Aksa, bisiknya. Anda memiliki kekuasaan yang tak terbatas, uang yang tak terhitung, dan ketakutan yang universal. Tapi Anda tidak memiliki apa-apa yang nyata. Kata-kata itu menusuk, bukan karena rasa sakit yang ditimbulkannya, tetapi karena kebenaran absolut yang terkandung di dalamnya. Aksa merasakan kemarahan memuncak. Ini seharusnya menjadi kemenangan mutlaknya. Namun Larasati, yang kini miskin, berhasil membuatnya merasa kalah. Ia seharusnya terpuruk dalam tangisan dan permohonan, memohon belas kasihan, membenarkan jalan kegelapan yang Aksa tempuh. Kau masih mencoba menghakimiku. Setelah semua yang suamimu dan kota ini lakukan padaku. Aksa bangkit, tangannya mencengkram tepi meja. Dulu saya menghina Anda, Aksa, karena kemiskinan Anda, ujar Larasati dengan mata berkaca-kaca. Namun kini saya menyadari kesalahan saya. Saya bukan menyesali kekalahan suami saya atau kekayaan yang hilang. Saya menyesali pria baik yang kami dorong hingga jatuh. Pria yang kini kembali sebagai makhluk tanpa jiwa. Ia menunjuk ke surat perjanjian di atas meja yang akan secara resmi mengakhiri kehidupan sipil suaminya. Tanda tangani, Larasati. Dan pergi. Perintah Aksa. Merasakan suhu tubuhnya menurun drastis. Ia tahu, jika emosinya meledak lebih jauh, sisik itu akan merayap keluar. Larasati mengambil pulpen. Namun ia tidak langsung menandatangani. Ia melihat bayangan buram Aksa di permukaan meja mengkilap. Bayangan yang terlihat sedikit lebih panjang, sedikit lebih melengkung dari seharusnya. Jika ini adalah balas dendam yang Anda inginkan, Aksa, ambillah, kata Larasati. Tapi ingat, kekayaan ini tidak akan pernah menghangatkan Anda. Anda kini lebih miskin dari Aksa yang dulu miskin dan penuh harapan. Aksa yang ini hanya kaya akan kutukan. Ia membubuhkan tanda tangan. Tetesan air mata jatuh bukan karena menyesali nasibnya, tetapi karena meratapi nasib Aksa. Ia meletakkan pulpen itu perlahan. Semoga Allah mengampuni Anda, Aksa Dirgantara, bisiknya, sebelum berbalik dan meninggalkan ruangan megah itu. Aksa berdiri mematung. Kata-kata itu, semoga Allah mengampuni Anda, bergema di ruangan yang tidak mengenal Tuhan. Ia telah menghancurkan Wisnu, mempermalukan Larasati, dan memiliki seluruh kota. Ia mencapai puncak pembalasan dendamnya, sebuah kemenangan yang terasa hambar seperti abu. Ia berjalan cepat ke kamar pengantin yang masih diselimuti aura pesta yang gagal, tempat cermin besar berlapis emas itu berada. Ia menatap pantulannya, mencari jejak kemanusiaan yang mungkin masih tersisa. Aksa melihat tiran yang dingin dan sempurna. Namun di balik kemewahan jubah sutra, ia melihat bayangan kabur nirwana yang dulu ia cintai. Dan kini, ia mengerti segalanya. Nirwana adalah proyeksi dari harapan iblis, sebuah penawaran halus agar ia merelakan akal sehatnya, menukar jiwanya dengan kekuasaan.
Ia meraih mineral langka yang tersisa di laci mejanya, kristal ungu dan hitam yang memancarkan energi dingin. Ini adalah inti dari kerajaannya dan inti dari kutukannya. Ia menggenggamnya kuat-kuat hingga ujung kristal itu menusuk telapak tangannya. Darah mulai menetes. Ajaibnya, darah itu berwarna ungu gelap, hampir kehitaman, bukan merah cerah layaknya darah manusia. Saat tetesan itu menyentuh lantai marmer, mereka tidak meresap, melainkan menguap dengan desis halus. Aksa merasakan transformasi yang menakutkan. Rasa sakit karena kehampaan itu kini dikonversi menjadi energi murni yang haus akan lebih banyak lagi kekayaan. Ia melihat kembali cermin. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, hanya ketajaman yang kejam. Ia adalah penguasa absolut, disembah dan ditakuti, namun ia adalah tawanan yang terburuk, tawanan bagi dirinya sendiri. Ia telah menukar iman yang tersisa dengan kuasa duniawi yang fana. Tiba-tiba, rasa dingin yang tak tertahankan menjalar dari punggungnya. Kali ini, ia tidak melihat ke bawah. Ia sudah tahu. Sisik itu telah mencapai lehernya, membentuk pola yang jelas di kulitnya yang halus. Aksa Dirgantara, sang tiran kaya, mengangkat kepalanya ke langit-langit yang dihiasi lukisan dewa-dewa Yunani palsu. Ia tidak pernah bisa kembali. Ia telah menjadi entitas yang ia ciptakan sendiri, terperangkap dalam lingkaran abadi penambangan jiwanya sendiri demi mempertahankan kekuasaan yang telah merenggut segalanya. Ia tidak bisa berdoa karena ia adalah penghinaan itu sendiri. Ia mengambil langkah menjauh dari cermin, meninggalkan pantulannya yang kini terlihat seperti patung hidup. Ia harus bekerja. Ia harus bekerja. Ia harus mengakuisisi. Ia harus membangun lebih tinggi, lebih besar, lebih kuat. Ia harus memuaskan kerakusan purba yang kini berdiam di dalam darahnya, memastikan bahwa tidak ada satu sudut pun di kota ini yang bebas dari genggaman sisiknya. Aksa berjalan keluar dari kamar pengantin, meninggalkan janji-janji yang hancur dan ilusi cinta yang lenyap. Ia kini hanyalah sebuah wadah berjalan bagi kekayaan yang dikutuk. Kehinaan yang ia berikan kepada Larasati adalah hukuman yang sangat kecil dibandingkan neraka abadi yang kini ia tinggali di atas singgasana emasnya. Ia adalah raja bagi kerajaannya yang dingin, sendirian, dengan pola sisik yang kini semakin jelas berdenyut di bawah jasnya yang mahal, siap untuk menelan seluruh dunia demi sepotong ilusi yang bernama nirwana. Dan di tengah kemewahan yang brutal itu, ia tahu satu hal yang pasti. Takdir keagungan yang ia capai hanyalah pembungkus elegan untuk takdir kebinasaan yang telah dijamin. Pintu mahligai emas itu tertutup tanpa suara, meninggalkan Aksa Dirgantara sendirian di ruangan yang penuh dengan kekecewaan dan pecahan cermin yang menyayat. Tidak ada lagi nirwana. Tidak ada lagi bisikan strategis yang lembut. Hanya suara detak jantungnya sendiri yang kini terdengar asing, seperti jenderang purba yang berdentum di dalam rongga dada yang kosong. Ia adalah raja tanpa permaisuri, tiran tanpa kekasih, pemilik segala, namun hanya mewadahi kehampaan yang sempurna. Ia melangkah keluar dari istana tersembunyi itu, bukan menuju kota, melainkan menuju sebuah jurang di dalam dirinya yang kini semakin menganga. Energi mineral langka yang selama ini ia gali dan ia sebarkan ke seluruh penjuru dunia telah selesai menunaikan tugasnya. Menghancurkan aksa yang lama dan melahirkan sang siluman yang baru. Di balik jas kasmir yang harganya bisa membeli seisi desa lamanya, sisik-sisik itu kini bukan lagi denyutan samar. Mereka adalah janji fisik yang dingin, pola timbul yang mengeras di punggungnya, mengingatkan pada setiap perjanjian yang telah ia langgar,
dan setiap jiwa yang telah ia injak demi kekuasaan. Pantulan cermin telah menunjukkan kebenaran yang tak tertahankan. Nirwana Sandiakala hanyalah cermin fatamorgana yang ia butuhkan untuk menyalahkan pihak luar atas kerakusan yang berasal dari perutnya sendiri. Kini, setiap akuisisi bukan lagi pembalasan dendam, melainkan ritual yang harus dipenuhi untuk meredakan gejolak internal sang siluman. Jika ia berhenti, jika ia berdiam diri tanpa menghancurkan dan membangun di atas puing-puing, suhu tubuhnya akan jatuh ke titik beku. Ia harus terus bergerak, terus merampas, terus menumpuk harta, seolah kekayaan materi adalah satu-satunya api yang mampu menghangatkan bangkai jiwanya. Di tengah kota metropolitan yang kini ia jadikan panggung sandiwara, tidak ada yang berani menatap matanya secara langsung. Mata itu, yang dulunya memancarkan kepolosan seorang pemuda desa yang lugu, kini berkilat hijau fosfor dalam bayangan, persis seperti yang dulu ia kagumi pada Nirwana. Mereka memanggilnya Tuan Besar, Yang Mulia, atau bahkan Dewa Ekonomi. Namun di balik puja-puji itu, tersembunyi rasa jijik dan teror yang mendalam. Mereka tahu, Aksa yang berdiri di hadapan mereka bukanlah manusia yang sama yang pernah mereka usir dengan hina. Di sudut kota yang kini hampir seluruhnya dikuasai oleh konglomerasi Aksa, Larasati hidup dalam ketakutan yang menghimpit. Suaminya, mantan pejabat yang pongah, telah lama kehilangan segalanya. Rumah megah mereka kini disita. Perhiasan di lehernya telah dilelang untuk membayar utang. Dan martabatnya hancur lebur di hadapan Aksa. Larasati menyaksikan dari balik jendela kotor sebuah kontrakan kumuh bagaimana mantan kekasihnya itu tumbuh menjadi monster yang menakutkan. Sosok yang jauh lebih brutal daripada kemiskinan itu sendiri. Bagi Larasati, Aksa bukanlah manusia. Ia adalah manifestasi dari azab. Azab atas kesombongan mereka yang dulu menolak pemuda miskin itu. Azab atas pernikahan yang didasarkan pada gelar dan harta semata. Lihatlah dia, ya Allah, bisik Larasati dalam keheningan yang mencekik. Ia tidak berani menyebut nama Aksa. Dia bukan lagi Aksa yang kukenal. Ia telah menjadi batu yang bergerak, terbuat dari emas yang dingin dan dendam yang tak berujung. Larasati ingat betapa tulus tatapan mata Aksa saat muda. Betapa polosnya harapan mereka yang terkubur oleh tuntutan sosial yang kejam. Kini, ketika Aksa melintas di jalanan kota dalam iring-iringan limosin hitam, ia merasakan hembusan hawa dingin yang menusuk tulang. Seolah-olah ia sedang berhadapan dengan inti es dari lautan keputusasaan. Suatu hari, Aksa mengumumkan proyek terbesarnya, penggusuran dan pembangunan kembali seluruh kawasan institusi pendidikan formal yang pernah menolaknya. Ini bukan sekedar bisnis. Ini adalah eksekusi simbolis, perayaan atas kemenangan kebodohan yang berbalut kekayaan atas kebijaksanaan yang diabaikan. Aksa berdiri di hadapan reruntuhan gedung-gedung tua, di mana dulu ia dihina dan diseret keluar karena tidak memiliki ijazah resmi. Aroma debu dan semen bercampur dengan aroma parfum mahalnya, menciptakan kontras yang menyakitkan. Bongkar habis, perintah Aksa kepada para mandor, suaranya kering dan tanpa resonansi emosi. Gantilah ini dengan menara keagungan, menara yang tingginya akan menantang langit. Di sana, hanya mereka yang haus kekayaan yang boleh berdiri, bukan mereka yang haus ilmu. Di tengah kerumunan para jurnalis yang gemetar dan pegawai yang tunduk, Aksa merasakan sentuhan halus di lengannya. Ia menoleh, setengah berharap itu adalah Nirwana yang kembali. Namun, ia hanya melihat refleksi kilau matanya sendiri di lensa kamera yang mengarah padanya.
Malam harinya, Aksa kembali ke istananya. Ia mandi dalam kolam air hangat, namun air itu terasa seperti cairan pembekuan. Ia melihat ke tubuhnya. Di bawah kulitnya yang bersih dan terawat, guratan sisik itu tampak semakin jelas. Kekuatan yang ia dapatkan telah menjadi penjara biologis. Ia duduk di meja kerjanya yang terbuat dari kayu eboni langka. Dihadapkan pada peta dunia yang kini ia genggam hampir separuhnya. Ia seharusnya merasa puas. Ia telah membuktikan bahwa sistem yang memandang rendah kemiskinan adalah rapuh dan bodoh. Ia telah membalas dendam pada setiap tatapan Larasati yang merendahkan. Namun, yang ia rasakan hanyalah kebutuhan yang tak terpuaskan. Kebutuhan untuk menambang lebih banyak mineral terkutuk itu, untuk mengakuisisi lebih banyak tanah, untuk menghancurkan lebih banyak kompetitor. Kerakusan itu adalah obat, dan ia adalah pecandu yang tidak akan pernah sembuh. Aksa memejamkan mata, mencoba mengingat wajah Nirwana Sandiakala, sosok yang ia yakini sebagai cinta sejatinya, penyelamatnya. Namun yang muncul di benaknya bukanlah wajah Nirwana, melainkan bayangan ular besar yang melilit dirinya sendiri di cermin. Ia mencoba berdoa. Ia mencoba memohon ampunan kepada Zat yang Maha Kuasa, Zat yang ia tinggalkan di tengah hutan bertahun-tahun lalu. Tetapi, setiap kali ia mencoba melafalkan Auzubillah, aku berlindung kepada Allah, lidahnya terasa kaku dan pahit. Kekuatan di dalam dirinya menolak keras, seolah-olah doa adalah racun yang akan membunuhnya secara instan. Neraka apa ini? Desahnya ke dalam ruangan yang hanya diterangi oleh lampu kristal, yang sinarnya gagal menembus kegelapan di hatinya. Ia telah membangun surga materi, tetapi jiwanya terperangkap di dalam labirin yang berliku-liku, terbuat dari emas dan kesepian. Ia merindukan keputusasaan yang sederhana. Keputusasaan yang bisa ia tangisi, dibandingkan dengan kemuliaan yang dibungkus ilusi ini. Pikirannya beralih pada Larasati. Ia tahu Larasati menderita, dan secara logika, penderitaan Larasati seharusnya menjadi puncak kenikmatan pembalasannya. Namun, ketika ia mendengar laporan bahwa Larasati kini bekerja membersihkan toilet di salah satu hotel miliknya yang ia beli dengan harga murah dari suaminya yang bangkrut, Aksa tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kepuasan, tidak ada kemenangan, hanya kekosongan yang lebih besar. Ia menyadari bahwa rasa benci yang ia gunakan untuk mendorong dirinya menuju puncak telah menghilang, digantikan oleh mekanisme dingin untuk bertahan hidup sebagai wadah bagi siluman purba. Dendamnya telah berakhir, tetapi kutukannya baru saja dimulai. Pada saat yang sama, Larasati menemukan setitik cahaya di tengah kehinaannya. Saat ia menggosok lantai marmer yang dingin di kamar mandi hotel mewah itu, ia menyadari sesuatu. Ia miskin, ia dipermalukan, tetapi jiwanya terasa lebih ringan. Ia bisa menangis, ia bisa meminta ampun, ia bisa berdoa tanpa hambatan. Engkau telah mengambil segalanya dariku, Aksa. Gumam Larasati sambil memejamkan mata, memegang erat gagang sapu yang ia gunakan. Tetapi, engkau tidak bisa mengambil Tuhanku. Kau bisa membeli dunia, tetapi kau tidak bisa membeli kedamaian. Ironi yang mengerikan. Aksa Dirgantara, sang tiran tak tertandingi, tidur di atas ranjang sutra, sementara Larasati yang terhina dan melarat menemukan ketenangan sejati di balik keputusasaan. Kembali di istananya, Aksa mengambil sebuah benda berharga, sebuah mineral berkilau hijau yang ia ambil dari gua tersembunyi, sisa terakhir dari sumber kekuatannya. Ia memegang benda itu di tangannya, benda yang ia tukarkan dengan sisa-sisa kemanusiaannya.
Mineral itu kini terasa hangat, seolah-olah berdenyut dengan kehidupan. Aksa menyeringai tipis. Itu bukanlah kehidupan. Itu adalah racun yang menjalar. Itu adalah racun yang menjalar. Ia harus terus. Ia harus mengakuisisi perbankan pusat negara. Ia harus menjatuhkan bursa saham global. Ia harus membuktikan bahwa monster di dalam dirinya lebih besar dan lebih lapar dari siapapun. Ia adalah budak dari harta yang ia kumpulkan. Aksa berdiri menghadap jendela, melihat kelap-kelip lampu kota yang kini tunduk di bawah kakinya. Ia merasakan kulit di bawah lehernya menegang. Sisik-sisik itu kini terasa kasar. Ia bukan lagi manusia yang memakai kulit ular. Ia adalah ular yang memakai setelan manusia. Dan ia harus mencari makan. Kekayaan abadi menanti, dan isolasi yang menyeramkan adalah harga yang harus ia bayar setiap detiknya. Ia adalah pewaris tunggal sebuah kerajaan yang ia ciptakan dari ketiadaan, dan penjahat terbesar yang pernah dikenal dunia bagi dirinya sendiri. Ia tahu babak baru penaklukan akan dimulai esok hari, dan setiap kemenangan hanyalah satu langkah lebih dalam menuju liang lahat yang terbuat dari berlian. Ia berdiri di puncak menara kristal yang dibangunnya, di jantung kota yang dulu mencampakkannya. Aksa Dirgantara. Nama yang kini diucapkan dengan getaran ketakutan dan pujian yang sama-sama menjijikkan. Ia telah menelan semua yang menolaknya. Institusi yang dulu merendahkannya, perusahaan raksasa yang tertawa di depan wajahnya, dan bahkan bank sentral yang kini hanya melayani detak jantung ambisinya. Kekuasaan. Aksa kini adalah personifikasi absolut dari kekuasaan. Namun, setiap hari yang berlalu hanyalah perpanjangan dari isolasi yang menyeramkan. Ia memiliki semua emas, semua intan, semua pengaruh. Tetapi ia adalah raja di istana es. Kekayaan yang ia kumpulkan, yang ia yakini berasal dari mineral purba yang dituntun oleh nirwana, kini terasa seperti belenggu yang dingin. Di kedalaman jiwanya, ia tahu, transformasi itu telah mencapai tahap yang tak bisa diubah. Sisik-sisik halus yang dulu hanya terasa di balik kerah, kini mulai merambat lebih jauh. Seperti tato hidup yang merangkai tulang punggungnya. Ia adalah manusia yang semakin hampa, diisi oleh energi gaib yang haus dan tidak pernah puas. Satu-satunya anomali dalam kerajaan barunya adalah Nirwana Sandiakala. Wanita itu selalu menunggu di gubuk yang kini menjelma menjadi istana tersembunyi, sebuah kontradiksi arsitektur yang bersembunyi di perbatasan hutan terkutuk. Nirwana adalah muse-nya, arsitek dari kejatuhan moralnya. Ia cantik, memukau, namun selalu diselimuti kabut. Bahkan di bawah lampu kristal paling terang pun, ia terlihat seperti ingatan yang samar. Dan pantangan itu, pantangan untuk tidak melihat bayangan Nirwana, kini menjadi duri yang paling menyakitkan bagi ego Aksa. Mengapa ia tidak boleh melihat refleksi dari pasangannya? Dunia ini harus melihat keagunganmu, Nirwana. Bisik Aksa suatu malam sambil membelai rambut Nirwana yang terasa dingin seperti sutra beku. Mereka hanya melihatku, sang tiran. Mereka harus melihat ratu yang berdiri di sisiku. Mereka harus melihat bahwa bahkan dalam kegelapan yang kucari, aku menemukan cinta yang paling murni. Nirwana menatapnya dengan mata hijau fosfor, yang kini Aksa sadari adalah cerminan dari kilau aneh di matanya sendiri. Wajahnya menunjukkan kesedihan yang tak terbatas, atau mungkin ketakutan yang teramat sangat. Kau telah memiliki segalanya, Aksa. Suara Nirwana terdengar seperti desah angin di atas lembah sunyi. Jangan ambil apa yang tersisa dari rahasia kita.
Pantangan ini adalah kunci dari semua kekuatanmu. Jangan paksakan cahaya pada kegelapan yang telah memilihmu. Tetapi Aksa telah mencapai titik didih kesombongan. Kekuasaannya telah menjadikannya tuli terhadap nasihat, bahkan nasihat dari entitas yang memberinya segalanya. Ia ingin membuktikan kepada dunia, dan terutama kepada dirinya sendiri, bahwa kekayaan yang ia dapatkan adalah sah, dan cintanya adalah nyata. Ia ingin memaksakan kehidupan normal pada kegilaannya. Ia ingin melihat Larasati, yang kini menjadi janda dari pejabat yang ia hancurkan, menatapnya dengan rasa iri yang menghanguskan. Ia memutuskan. Ia akan mendeklarasikan pernikahannya. Bukan pernikahan sederhana, tetapi ekstravagansa paling gila yang pernah dilihat benua itu. Pesta itu harus menjadi pameran kekuasaan dan kepemilikan. Perintah pun keluar. Desainer terbaik di dunia dipaksa bekerja di bawah ancaman. Emas dilebur, berlian ditaburkan, dan yang paling krusial, Aksa mendirikan Hall of Mirrors di ruang perayaan. Cermin-cermin berlapis emas setinggi langit-langit, disusun untuk merefleksikan cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tidak akan ada lagi bayangan, hanya kebenaran yang dipaksa keluar di bawah sorotan lampu. Hari yang dinantikan tiba. Udara dipenuhi aroma kesombongan dan kemewahan yang brutal. Aksa berdiri di kamar pengantin pribadinya, mengenakan jubah sutra yang berat, tenunan dari benang emas murni. Ia melihat pantulannya. Ia tinggi, dingin, dan benar-benar menakutkan. Di matanya, kilau hijau itu tak bisa disembunyikan lagi. Pintu terbuka tanpa suara. Nirwana masuk. Ia mengenakan gaun putih yang begitu indah hingga terasa menyakitkan mata. Namun di antara semua kemewahan itu, Nirwana tampak gemetar, seolah ia adalah seekor kupu-kupu yang baru saja keluar dari kepompong dan dipaksa terbang menuju badai. Aksa melangkah mendekat, hatinya dipenuhi campuran cinta obsesif dan tirani. Malam ini, kita akan menjadi legenda. Kita akan menantang hukum alam dan hukum manusia. Kita adalah dua entitas yang bersatu dan tidak ada yang bisa menyentuh kita. Nirwana menggelengkan kepala. Air mata yang tampak seperti kristal dingin mulai menetes di pipinya. Jangan, Aksa. Kumohon, jangan langgar sumpah itu. Jika kau melihat bayanganku, semua akan hancur. Aku lelah hidup dalam bayangan, Nirwana. Bentak Aksa. Suaranya kini mendominasi, bukan lagi merayu. Aku telah membayar harga yang tak terbayangkan untuk kekuasaan ini. Aku berhak atas dirimu, dan aku berhak atas kebenaran. Ia meraih pergelangan tangan Nirwana dengan cengkraman yang kuat. Cengkraman seorang raja yang kini mulai merasakan kerasnya sisik di balik sutra. Dengan paksa, ia menarik Nirwana melintasi ruangan, menuju cermin hiasan terbesar yang dipasang di dinding. Lihatlah, perintah Aksa. Kita tunjukkan pada mereka siapa kita sebenarnya. Nirwana memejamkan mata erat-erat, seolah memohon pertolongan kepada Tuhan yang telah lama Aksa tolak keberadaannya. Aksa menatap lurus ke cermin. Di permukaan yang dingin dan sempurna, ia melihat dirinya. Pria sukses, sombong, penguasa dunia. Ia memandang ke samping, mencari refleksi Nirwana. Tidak ada. Aksa membeku. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Ia menoleh cepat ke samping. Nirwana masih di sana, nyata, solid, dan indah. Berdiri tepat di sebelahnya. Kepala Aksa berputar. Apakah ini ilusi optik? Apakah cerminnya cacat? Ia kembali menatap cermin. Ia memaksa dirinya fokus. Ia mencari refleksi gaun putih itu. Perlahan, refleksi itu muncul. Tetapi itu bukan wanita. Wujud yang terpantul di samping Aksa
adalah bayangan yang gelap, melilit tubuhnya seperti akar purba. Itu adalah ular raksasa, bersisik hitam legam dengan kilau hijau fosfor di matanya, melingkari tubuh Aksa yang berbalut sutra. Nafas Aksa tertahan di tenggorokan. Ia menoleh kepada Nirwana, yang kini membuka mata. Wajahnya dipenuhi kesedihan yang tak tertahankan. "Kau melihatnya?" bisik Nirwana. Aksa kembali menatap cermin, mencoba memahami. Ia melihat ular itu lagi, melilit dirinya. Dan kemudian, realitas yang mengerikan menghantamnya dengan kekuatan 1000 guntur. Ular itu, entitas gaib yang besar dan mengerikan, bukanlah bayangan dari Nirwana Sandiakala. Ular itu adalah bayangan dari Aksa Dirgantara. Nirwana Sandiakala, wanita yang ia cintai, yang memberinya kekayaan, yang ia sangka adalah siluman Python purba yang memberinya kutukan, semuanya hanyalah fata morgana. Nirwana tidak pernah menjadi entitas sejati. Ia adalah proyeksi, sebuah halusinasi astral. Topeng yang cantik diciptakan oleh Aksa sendiri saat ia melarikan diri ke dalam keputusasaan di hutan larangan. Siluman Python yang sejati tidak pernah berada di luar. Siluman Python yang mewakili kerakusan purba dan hasrat akan kekayaan abadi itu telah bersarang di dalam jiwanya sejak hari ia membakar identitasnya dan memohon kegelapan untuk menjemputnya. Pantangan untuk tidak melihat bayangan adalah kunci untuk menjaga ilusi Nirwana tetap hidup. Selama ia percaya Nirwana adalah monster yang memberinya kekuatan, Aksa bisa menyalahkan entitas luar atas kejahatannya. Tetapi sekarang ia telah memaksakan cahaya. Ia telah memaksa cinta dan kehidupan normal ke dalam kegelapan yang ia beli dengan mineral yang sebenarnya adalah kepingan jiwanya sendiri. Aksa menoleh. Tangan Nirwana Sandiakala yang dingin kini terlepas dari genggamannya. Wanita itu menatapnya. Air mata mengalir. Senyum sedih yang terakhir. "Aku selalu ada di sisimu, Aksa," bisik Nirwana. Suaranya melemah. "Tetapi aku bukan ratumu. Aku adalah pembenaranmu." Lalu dalam sekejap mata, Nirwana Sandiakala lenyap. Ia tidak menghilang dalam asap atau ledakan dramatis. Ia hanya tidak ada lagi. Seperti uap yang menguap di udara, seperti bisikan yang terlupakan. Ilusi itu padam. Aksa Dirgantara berdiri sendirian di kamar pengantin yang diselimuti emas dan berlian. Ia menatap kosong ke cermin. Ia mencari Nirwana, tetapi yang ia temukan hanyalah refleksi dirinya. Ia mengamati matanya sendiri di cermin yang dingin, dan ia melihat kilau hijau fosfor yang sama persis dengan yang selalu ia lihat pada mata Nirwana. Ia telah menjadi monster yang ia sangka cintai. Kamar itu sunyi. Di luar, musik orkestra tetap bergemuruh. Para tamu mulia menunggu pernikahan yang tidak akan pernah terjadi. Aksa berjalan menuju singgasananya yang megah, yang terbuat dari kristal mineral paling berharga yang pernah ia gali. Mineral yang kini ia tahu adalah esensi kehidupannya yang terkutuk. Ia adalah penguasa absolut, tiran yang paling ditakuti. Namun ia hidup dalam kehampaan yang sempurna. Ia tidak merasakan cinta, ia tidak merasakan kemenangan. Ia hanyalah sebuah wadah bagi energi purba yang berdetak dengan haus kekayaan. Semua orang menghormatinya, memujanya, tetapi mereka merasakan dinginnya kehadiran yang bukan lagi manusia. Aksa duduk di singgasana,
ia mengamati cermin emas besar di hadapannya. Ia tidak lagi mencari ilusi. Ia hanya melihat pantulannya sendiri. Pria kaya yang kesepian. Tiba-tiba, ia merasakan sentuhan dingin di lengan kanannya. Ia menunduk. Di balik jubah sutra mahal yang ia kenakan, di kulit lengan bawahnya, pola timbul itu terlihat jelas, meski hanya sesaat, sebelum kembali tersembunyi. Sisik-sisik. Ia telah pulang ke peradaban yang ia taklukkan, tetapi ia membawa serta kutukan hutan itu di dalam darahnya. Ia terperangkap dalam lingkaran kekayaan abadi dan isolasi yang menyeramkan. Aksa menutup matanya, merasakan beratnya mahkota yang tak terlihat. Ia telah memenangkan dunia, tetapi ia telah kehilangan jiwanya. Dan sekarang, ia harus hidup selamanya di dalamnya. Istana itu menjulang tinggi di atas kota, sebuah mahakarya arsitektur yang dingin, terbuat dari marmer hitam dan emas yang memantulkan kesombongan murni. Di dalamnya, Aksa Dirgantara duduk di singgasana yang diukir dari kayu eboni. Tangannya menggenggam gelas kristal yang diisi anggur termahal, namun yang terasa di lidahnya hanyalah ampas pahit dari kekosongan abadi. Setiap hari adalah pengulangan ritual keangkuhan dan isolasi. Ia telah menghancurkan setiap musuhnya, menumbangkan setiap institusi yang pernah meremehkannya, dan mengubah kota yang sinis itu menjadi ladang gandum miliknya sendiri. Tetapi setiap kemenangan hanya memperkuat jeruji besi tak kasat mata yang kini mengurungnya. Di mana nirwana? Pertanyaan itu kini hanya menjadi gema menyakitkan yang berputar di bilik hatinya. Ilusi itu telah lenyap, ditarik kembali ke dalam kekelaman jiwa Aksa sendiri. Ia telah jatuh cinta pada bayangannya, pada proyeksi keindahan dan pembenaran atas kerakusannya. Kini, tanpa nirwana, tidak ada lagi yang menenangkan atau membenarkan tindakannya. Hanya ada Aksa, tiran yang berlumuran kekayaan yang terkutuk. Kutukan itu kini nyata, bukan hanya di aset-asetnya, tetapi di bawah kulitnya. Aksa sering menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjanya, menatap keluar jendela panorama, menghindari setiap permukaan yang memantulkan. Paranoia telah menjadi teman setianya. Setiap kali ia menangkap sekilas pantulan matanya di kaca, ia mencari kilau hijau fosfor yang dulu menjadi milik nirwana dan kini ia tahu telah berpindah ke dalam dirinya. Sebab ia adalah mineral itu. Ia adalah kekuatan purba itu. Ia adalah monster yang ia yakini sebagai kekasih. Kemana lagi aku harus pergi? Gumamnya, suaranya parau, jauh dari auman otoritas yang ia gunakan di ruang rapat. Aku telah mengambil segalanya, tetapi aku tidak memiliki apa-apa. Kehausan akan kekayaan tak pernah padam. Energi purba yang merasuki dirinya menuntut lebih banyak, lebih tinggi, lebih dalam. Itu adalah api yang membakar jiwa, bukan menghangatkan. Ia merindukan sakit yang sesungguhnya, bukan sakit yang lahir dari kemewahan. Ia merindukan masa ketika ia masih memiliki harapan, bahkan jika harapan itu berakhir dengan penghinaan yang membakar. Dalam desakan kekosongan yang tak tertahankan, Aksa mengambil keputusan gila yang didorong oleh kerinduan bawah sadar akan masa lalu yang bisa ia sentuh. Ia memerintahkan pengawalnya menyiapkan mobil lapis baja, bukan untuk pertemuan bisnis, melainkan untuk sebuah pelarian singkat. Ia ingin melihat kotanya, bukan dari ketinggian istana, tetapi dari dekat, di antara kerumunan yang kini hidup dalam ketakutan atas namanya. Malam itu, dengan hanya ditemani sopir pribadi dan bayangan dirinya sendiri yang kian gelap, Aksa meluncur turun dari bukit kemewahan. Jalanan yang ia lewati kini bersih, teratur,
dan dipenuhi gedung-gedung pencakar langit berlabel perusahaannya. Semua indah, semua miliknya. Namun saat ia melihat wajah-wajah orang di pinggir jalan, wajah-wajah yang lelah, penuh kepatuhan yang dipaksakan, ia hanya melihat cerminan dari penghambaan yang ia tuntut. Mobil Aksa berhenti di kawasan pasar malam yang baru saja ia izinkan beroperasi. Sebuah usaha untuk menunjukkan kemurahan hati yang palsu. Ia tidak turun, ia hanya ingin mengamati. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sebuah gerobak makanan sederhana di sudut jalan. Gerobak itu ramai, tetapi bukan itu yang menarik perhatiannya. Sosok yang sibuk mengaduk adonan di balik asap tipis itu, seorang wanita yang mengenakan celemek belepotan dan topi lusuh, entah mengapa membangkitkan kenangan yang sangat tajam dan menyakitkan. Jantung Aksa yang selama ini terasa beku, tiba-tiba berdenyut dengan irama yang salah. "Tunggu," ia berbisik pada supirnya. Suaranya serak. Ia menatap lebih dekat, memaksa matanya menembus keremangan lampu neon. Sosok itu mengangkat wajahnya sejenak untuk mengusap keringat di pelipis. Wajah itu, wajah yang pernah menjadi motivasi terbesarnya untuk bangkit dari lumpur. Dan sekaligus, wajah yang menjadi saksi paling menyakitkan atas kejatuhannya. Itu adalah Larasati. Larasati Sandika. Wanita yang tawa dan tatapannya di masa lalu telah meruntuhkan martabat Aksa. Wanita yang menikah dengan pejabat kaya untuk menghindari kemiskinan dan kegagalan. Aksa tahu betul nasib suaminya. Pejabat itu telah ia hancurkan dalam kampanye akuisisi yang brutal, menjatuhkan harga saham, mengeringkan semua asetnya, dan meninggalkannya dalam tumpukan hutang. Aksa telah mencapai pembalasan sempurna. Namun ia tidak pernah membayangkan Larasati akan berakhir seperti ini. Larasati yang selalu mengenakan sutra, kini berdiri di balik gerobak. Tangannya kasar karena mencuci piring, aroma rempah dan minyak panas menempel di pakaiannya. Wajahnya yang dulu bersinar dengan kepastian masa depan, kini terlihat lelah. Pipinya cekung karena kerja keras yang tak terhindarkan. Aksa merasakan campuran aneh antara kepuasan yang dingin dan kekecewaan yang membakar. Kepuasan karena ia telah berhasil membalik takdir. Larasati yang angkuh kini harus melayani kerumunan yang bahkan tidak menyadari bahwa ia adalah mantan istri dari seorang pejabat tinggi yang jatuh. Kekecewaan. Karena Larasati yang kini hancur di hadapannya tidak membangkitkan kehangatan atau euforia yang ia harapkan. Pembalasan itu terasa hampa, seperti meminum air garam saat sedang kehausan. Ia harusnya tertawa. Ia seharusnya berteriak, "Lihat, inilah karmamu." Tetapi yang ia rasakan hanyalah beban berat dari kutukan yang ia tanggung. Bahkan kehancuran musuhnya tidak mampu mengisi kekeringan jiwa yang ditinggalkan oleh Nirwana. Aksa memerintahkan sopirnya untuk tetap diam. Ia hanya duduk, mengamati Larasati, yang kini sedang menghitung receh kembalian dengan tatapan kosong. Ia melihat pergelangan tangan Larasati. Tidak ada lagi gelang berlian. Hanya bekas luka bakar kecil dari uap panas. Aksa ingat bagaimana ia dulu bermimpi memakaikan gelang emas di pergelangan tangan itu, sebelum kemiskinan menghancurkan impiannya. Saat itu, sebuah pikiran yang sangat berbahaya dan bodoh melintas di benak Aksa. Kekuatan purba di dalam dirinya, yang haus akan penguasaan emosional, menuntut interaksi. Aksa ingin menguji batas kekuasaannya, menguji apakah ia masih mampu merasakan gejolak manusiawi. Ia mengambil dompetnya. Kartu platina yang berdetak dengan kekayaan tak terbatas itu terasa dingin di jarinya. Pergi ke gerobak itu, perintah Aksa pada sopirnya. Beli apa saja. Lalu, berikan ini padanya. Aksa mengeluarkan selembar uang tunai dengan nominal yang sangat besar, cukup untuk melunasi semua hutang dan memberi Larasati kehidupan yang nyaman selama setahun penuh.
Sopir itu terlihat bingung, tetapi tidak berani mempertanyakan kehendak Aksa. Ia turun dan berjalan menuju gerobak Larasati. Aksa menyaksikan interaksi itu dengan napas tertahan. Sopir itu memesan makanan, lalu menyerahkan uang Aksa. Larasati terkejut melihat nominalnya. Maaf Tuan, terdengar suara Larasati. Meski pelan, sampai juga ke telinga Aksa, yang dipantulkan oleh udara malam. Uang ini terlalu besar, saya tidak punya kembalian. Sopir itu mengikuti instruksi Aksa, menjawab dengan datar. Tidak perlu kembalian. Tuan saya bilang, anggap saja ini sedekah dari perusahaan kami. Ambil saja. Kata sedekah itu menghantam Aksa. Sedekah. Larasati yang angkuh dan sombong kini menerima belas kasihan, sebuah istilah yang paling ia benci. Wajah Larasati memucat. Matanya mencari-cari, ingin tahu siapa dermawan yang merendahkannya dengan jumlah uang sebesar itu. Pandangan Larasati akhirnya tertuju pada mobil gelap Aksa yang terparkir anggun di seberang jalan. Jendela mobil yang gelap itu tidak memperlihatkan siapapun di dalamnya. Tetapi aura kekuasaan yang memancar dari kendaraan mahal itu sudah cukup untuk menyampaikan pesan. Aksa tersembunyi di balik kaca gelap, menahan napas. Ia menantikan reaksi Larasati. Apakah dia akan marah? Apakah dia akan menangis? Apakah dia akan sadar bahwa ini adalah ulah Aksa Dirgantara, pemuda miskin yang dulu ia hina? Larasati mematung sejenak, memegang erat lembaran uang itu seolah itu adalah kutukan. Ia tidak marah, ia juga tidak menangis. Ekspresinya adalah campuran dari rasa malu yang dalam dan kerendahan hati yang baru ia pelajari. Ia hanya menunduk, bibirnya bergetar, dan mengucapkan terima kasih yang nyaris tak terdengar. Aksa seharusnya merasa puas. Ia telah meruntuhkan pertahanan terakhir Larasati. Tetapi, ketika ia melihat kepala Larasati yang menunduk, ia tidak melihat kemenangan. Ia hanya melihat seorang wanita yang dihancurkan oleh takdir, sama seperti dirinya sendiri. Hanya saja, kehancuran Larasati masih memiliki jejak kemanusiaan, sementara kehancuran Aksa telah digantikan oleh sisik dingin kekuasaan. Ia ingin membuka pintu mobil, melangkah keluar, dan berteriak, "Lihat aku bukan lagi Aksa yang dulu. Aku adalah tiran yang kau ciptakan." Tetapi ia tidak bisa. Jika ia keluar, Larasati akan melihatnya. Larasati akan melihat sosoknya yang kini diselimuti kemewahan yang terlalu gelap. Dan mungkin Larasati akan melihat kilau hijau di matanya yang kini memancarkan energi purba. Yang lebih menakutkan, jika Aksa melihat bayangannya sendiri terpantul di mata Larasati, ia takut ilusi diri. Yang lebih menakutkan, jika Aksa melihat bayangannya sendiri terpantul di mata Larasati, ia takut ilusi dirinya sebagai manusia normal akan hancur sepenuhnya. Aksa menutup matanya. Ia telah membalas dendam pada dunia. Tetapi di saat yang sama, ia telah menemukan kengerian yang baru. Kehancuran musuhnya tidak akan pernah bisa memulihkan jiwanya yang telah ia tukar. Ia hanya menghela napas panjang, napas yang berat dan dingin, seolah udara di mobilnya telah membeku. "Jalan," perintah Aksa. Suaranya kembali datar dan hampa. Mobil mewah itu meluncur pergi, meninggalkan Larasati yang masih berdiri terpaku di balik gerobak, memegang uang tunai itu dengan bingung. Ia telah bertemu dengan masa lalunya, dengan konsekuensi dari keputusannya. Tetapi ia tidak pernah tahu bahwa orang yang memberinya sedekah itu adalah hantu dari cintanya yang telah ia hina. Seorang tiran yang kini memanggul beban kutukan yang tak terbayangkan. Aksa kembali ke istananya, ke singgasananya yang sunyi.
Pertemuan singkat itu, yang seharusnya menjadi puncak kepuasan, hanya menorehkan ulu kandalu. Ia telah melihat Larasati telah kehilangan segala-galanya. Dan ironisnya, ia menyadari bahwa ia sendiri tidak lebih baik. Larasati kehilangan harta, tetapi Aksa kehilangan dirinya. Di kamarnya yang luas, Aksa berdiri di depan cermin emas besar. Ini adalah cermin yang sama, di mana ia melihat ilusi nirwana menghilang dan ular purba muncul. Ia menatap pantulannya, pria dalam jubah sutra, tampan, dingin, penguasa. Ia perlahan mengangkat lengan kirinya, yang tidak ia tutupi dengan sutra. Ia mengamati kulitnya yang pucat. Ia menekan jemarinya ke permukaan kulit, mencari sensasi aneh itu. Benar, di bawah lapisan kulit manusia yang halus, ia bisa merasakan kekerasan yang dingin, sebuah tekstur yang asing. Sisik itu, meski tak terlihat, berdetak di bawah dermisnya. Manifestasi fisik dari jiwanya yang kini sepenuhnya terikat pada siluman piton. Aksa menutup matanya lagi, membiarkan kekelahan dan isolasi membebani bahunya yang lebal. Ia telah mencari Larasati untuk memuaskan keangkuhannya, tetapi yang ia temukan adalah pelajaran pahit. Kekuatan dan kekayaan yang ia peroleh dari kegelapan tidak akan pernah bisa memberinya kedamaian, bahkan saat ia menyaksikan musuhnya tersungkur. Ia telah memenangkan segalanya, tetapi kini ia mengerti apa arti sesungguhnya dari kekalahan mutlak. Kekalahan itu adalah hidup abadi dalam penjara keemasan, tanpa satupun sentuhan kehangatan atau kasih sayang yang tulus. Ia telah menjadi entitas purba yang ia takuti, terperangkap dalam siklus kerakusan yang tak berujung. Dan di tengah malam yang dingin, ia merindukan kehancuran, merindukan api yang membakar yang akan melepaskannya dari keberadaannya yang terkutuk. Pernikahan agung itu telah ditetapkan. Bukan karena Aksa Dirgantara mendamba cinta atau ikatan suci, melainkan karena ia menuntut pengakuan mutlak dari semesta. Ia ingin dunia yang pernah menolaknya melihat betapa jauh ia telah melangkah dan betapa memukau entitas yang ia kuasai. Kemewahan yang disiapkan untuk perayaan itu melampaui batas nalar. Bukan hanya emas, berlian, dan sutra, tetapi juga cermin-cermin berlapis perak yang sengaja ia pasang di setiap sudut istana Dirgantara. Ia ingin Nirwana Sandiakala, sosok yang selama ini tersembunyi dalam kabut janji, akhirnya terpantul dan diakui oleh mata manusia. Kota bergetar di bawah dominasi Aksa, tetapi istana di tepi hutan larangan itu terasa dingin, seolah dibangun di atas es yang menunggu untuk mencair. Malam menjelang, dan udara terasa tebal, dipenuhi aroma dupa mahal dan ketegangan yang mematikan. Di kamar pengantin, yang didekorasi dengan cermin hiasan setinggi langit-langit, Aksa mengenakan jubah sutra putih gading yang disulam emas. Ia memandang pantulannya sendiri. Seorang tiran muda, tampan secara kejam, dengan mata yang menyimpan kegelapan bertahun-tahun. Ia memutar jari-jari yang kini terasa asing, mengingat tekstur aneh di bawah kulitnya. Sisik. Kenyataan itu menghantamnya, tetapi malam ini ia akan menaklukkannya. Ia akan memaksa ilusi yang memberinya kekuatan untuk tunduk pada definisi manusia tentang normalitas. Pintu terbuka tanpa suara. Nirwana Sandiakala memasuki ruangan. Ia mengenakan gaun pengantin dari sutra hitam yang berkilauan, kontras tajam dengan jubah Aksa. Keindahannya hari itu mematikan, tetapi ada ketakutan yang jelas membayangi mata hijau fosfornya. Ia berjalan pelan, langkahnya ragu-ragu, seolah setiap inci ruangan adalah ranjau yang siap meledak. Aksa. Suaranya merdu, namun gemetar seperti kawat tipis.
Kumohon, hentikan ini. Ini bukanlah jalan kita. Aksa berbalik. Wajahnya keras, penuh dengan keangkuhan yang telah menjadi identitas barunya. Ini adalah jalan kita, Nirwana. Jalan menuju keabadian dan pengakuan yang mutlak. Aku telah membayar harganya. Aku telah menaklukkan mereka semua. Kini, saatnya kau menunjukkan dirimu sebagai ratu yang pantas mendampingiku. Kau tahu pantangannya. Bisik Nirwana. Tangan rampingnya terangkat dalam gerakan memohon yang putus asa. Kau tahu apa yang akan terjadi jika kau memaksa cermin untuk bercerita. Aksa tertawa. Tawa yang kering, berderak, dan tanpa kehangatan. Ketakutanmu ini hanyalah sandiwara kecil, sayang. Kau khawatir manusia akan mengagumimu terlalu dalam. Atau kau takut kekuatanku telah melampaui kekuatanmu, sehingga kau tak lagi bisa menahan diriku dalam kegelapan yang konyol itu. Ego Aksa telah merobek batas antara kerendahan hati dan kesombongan. Ia tidak lagi melihat Nirwana sebagai sekutu, tetapi sebagai properti terakhir yang harus dipamerkan. Ia maju, langkahnya tegas dan dominan, menutup jarak di antara mereka. Malam ini, kita tunjukkan pada mereka siapa kita sebenarnya. Aksa berbisik. Suaranya dipenuhi janji kekuasaan abadi. Ia meraih pergelangan tangan Nirwana. Pergelangan itu terasa sedingin es, hampir tanpa substansi. Aksa menariknya dengan kekuatan yang tidak lagi dimiliki oleh manusia biasa, membawanya lurus ke depan cermin hiasan terbesar yang berbingkai emas ukiran. Nirwana memejamkan mata. Ia tidak berteriak, hanya desahan lembut yang keluar. Sebuah ratapan yang lebih mirip pelepasan jiwa daripada rasa sakit fisik. Lihat Nirwana, lihat betapa agungnya kita berdua. Perintah Aksa. Sorot matanya menantang semua kekuatan gaib di alam semesta. Ia menatap pantulan cermin. Puas karena telah melanggar janji yang paling esensial. Aksa melihat dirinya sendiri di cermin. Tegak, arogan, mengenakan jubah keemasan. Ia adalah personifikasi kesuksesan yang terkutuk. Namun, di sampingnya, tidak ada. Aksa membeku. Jantungnya yang telah lama ia yakini membatu, kini berdebar dengan ritme panik yang memukul gendang telinganya. Ia menoleh cepat ke samping. Nirwana Sandiakala berdiri di sana, solid, nyata, dengan gaun hitam yang indah dan mata yang tertutup rapat. Dia ada di sini, teriak pikiran Aksa, sebuah badai kebingungan. Mengapa dia tidak terpantul? Ia kembali menatap cermin, mencoba memproses hukum optik yang telah ia pelajari. Sesuatu yang nyata harus memiliki bayangan. Sesuatu yang berdiri di sana harus terpantul. Aksa memaksakan matanya, berusaha menemukan celah dalam kaca. Perlahan, sesuatu mulai muncul di sebelah pantulannya. Bukan bentuk manusia. Di permukaan cermin yang dingin, Aksa melihat sosok ular besar. Berkilauan seperti mineral yang ia kumpulkan. Melilit erat pada tubuh pantulannya sendiri. Itu adalah siluman paisang. Simbol kekayaan purba yang menjeratnya. Aksa merasakan hawa dingin merayap dari punggungnya hingga ke ubun-ubun. Kau menipu, desis Aksa, menoleh ke arah Nirwana. Namun, Nirwana menggelengkan kepala. Air mata suci mulai mengalir di pipinya yang sempurna. Bukan aku yang menipu Aksa, kau yang menipu dirimu sendiri. Saat Aksa kembali menatap cermin, kengerian sejati menghantamnya, memecahkan seluruh struktur kesombongan dan ilusi yang ia bangun selama bertahun-tahun. Ular itu, entitas purba yang melilit pantulannya,
perlahan menengok ke depan, dan mata Aksa mengenali kilatan cahaya hijau fosfor yang sama. Tetapi itu bukan ular yang melilitnya. Ular itu adalah bayangan dirinya. Kenyataan pahit yang lebih kejam daripada semua penolakan dan kemiskinan yang pernah ia alami membanjiri kesadarannya. Nirwana Sandiakala, sang mius yang membawanya menuju kekayaan, dewi yang ia puja, wanita yang ia yakini sebagai pasangannya dalam dosa, bukanlah entitas eksternal. Nirwana tidak pernah ada. Ia adalah sebuah proyeksi astral, halusinasi yang diciptakan oleh kegelapan yang Aksa biarkan masuk ke dalam dirinya saat ia membakar identitas sipilnya di ambang hutan larangan. Siluman Python yang sejati, yang mewakili kerakusan purba dan hasrat akan pembalasan, tidak pernah bersembunyi di dalam gua atau di balik tubuh wanita cantik. Siluman Python adalah Aksa Dirgantara. Pantangan untuk tidak melihat bayangan Nirwana bukanlah untuk melindungi Nirwana dari Aksa. Pantangan itu adalah kunci untuk menjaga ilusi Aksa tentang kemurnian. Untuk memberinya pembenaran bahwa monster yang memberinya kekayaan adalah entitas lain, bukan dirinya sendiri. Begitu ia memaksakan cinta duniawi, pernikahan, dan pantulan cermin pada kekuatan gaib itu, ilusi Nirwana Sandiakala runtuh tanpa sisa. Aksa merasakan tangan dingin yang ia genggam kini menjadi hampa. Ia menoleh dan ruangan itu kosong. Nirwana tidak menghilang dengan ledakan dramatis atau asap belerang. Ia hanya berhenti ada. Aksa sendirian di kamar pengantin yang diselimuti kemewahan yang menjijikkan. Tangannya dingin dan kasar. Ia melihat sekejap ke bawah, di balik kain sutra mahalnya. Ia melihat pola timbul yang samar di kulit lengannya. Sisik. Ia telah menukar jiwanya. Mineral berharga yang ia gali dari gua bukanlah hadiah, melainkan kepingan-kepingan kemanusiaannya yang ia tukar dengan kemelahan. Ia adalah wadah bagi kerakusan purba yang kini memiliki wajah, nama, dan kerajaan di dunia nyata. Dengan langkah gontai, Aksa mendekati cermin itu lagi. Kali ini, ia tidak mencari Nirwana. Ia menatap lurus ke dalam mata pantulannya sendiri. Mata itu, miliknya sendiri, kini memancarkan kilau hijau fosfor yang mematikan. Sama persis dengan yang selalu ia lihat pada mata Nirwana. Ia telah pulang ke peradaban. Ia telah menghancurkan semua musuhnya. Ia memiliki kekuasaan ekonomi yang absolut. Ia telah mencapai puncak dominasi yang ia dambakan. Tetapi ia telah membawa serta kutukan hutan bukan di sampingnya, melainkan di dalam darahnya. Ia adalah raja bagi kota yang ia ciptakan. Tetapi ia hanyalah seorang tahanan abadi dalam penjara keemasan. Di luar, orkestra yang disewa Aksa mulai memainkan sinfoni kemenangan yang terlalu megah. Di dalam, Aksa, sang tiran, duduk di singgasananya yang terlalu besar, di kamar pengantin yang dingin. Ia menatap cermin emas besar di hadapannya. Ia melihat pria kaya yang kesepian, sang tiran. Sebuah bayangan bergetar di lengannya. Ia tidak merasakan sentuhan, tetapi ia tahu itu ada. Ia melonggarkan genggaman pada jubahnya. Pola sisik itu. Ia melihatnya dengan jelas kini, merangkak di sepanjang nadinya, bukti fisik yang tak terbantahkan. Ia telah menjadi makhluk yang ia sangka cintai. Ia telah menjadi siluman Python itu sendiri. Aksa tersenyum, sebuah ekspresi yang tidak mencapai matanya. Senyum itu adalah penerimaan akan takdir terburuknya. Menjadi hidup abadi, kaya raya, dan benar-benar tidak pernah dicintai, tidak pernah hangat, terperangkap dalam lingkaran kekayaan abadi dan isolasi yang menyeramkan. Keajaiban doa dan harapan telah ia tukar dengan kemurkaan.
dan hukuman dari kemurkaan itu adalah keberadaan tanpa akhir. Ia memejamkan mata, menunggu fajar keesokan harinya, ketika ia harus kembali memerintah kota yang kini hanyalah cangkang dari jiwanya yang telah lama hilang. Fajar menyingsing dengan warna yang menghina. Langit di atas kota yang kini berada di bawah kendali tunggal Aksa Dirgantara seolah mengejek dengan semburat jingga dan emas, replika sempurna dari kekayaan yang telah ia curi dari rahim bumi. Cahaya pertama merayap masuk melalui jendela-jendela tinggi kamar pengantin, menyentuh lapisan sutra dingin dan perabot berlapis emas yang terasa lebih seperti monumen pemakaman daripada simbol kebahagiaan. Di tengah semua kemewahan yang membeku itu, Aksa terbangun. Ia tidak merasakan kehangatan bantal mahal di bawah kepalanya, juga tidak ada sentuhan lembut di sisinya. Hanya kekosongan yang membentang selebar jurang keputusasaan yang ia gali dengan tangannya sendiri. Nirwana Sandiakala telah lenyap seutuhnya. Tidak meninggalkan aroma, tidak meninggalkan jejak. Seolah ia memang tidak pernah ada, kecuali sebagai ilusi sempurna yang dirancang oleh kerakusan Aksa sendiri. Kepalanya berdenyut, bukan karena mabuk oleh anggur pesta, melainkan oleh kebenaran yang kejam dan menghanguskan. Semalam, ia telah melanggar janji suci dan membayar harga yang paling mengerikan. Ia tidak hanya kehilangan sosok yang ia yakini sebagai cinta, tetapi ia juga kehilangan dirinya sendiri. Pria yang miskin, namun memiliki harapan. Pria yang lemah, namun masih bisa merapal doa. Aksa bangkit. Matanya menyapu ruangan. Ia mencari cermin besar yang menjadi saksi bisu kehancurannya. Ia melihat bayangannya. Seorang pria dewasa dalam jubah sutra yang lusuh, wajahnya tirus. Namun, matanya memancarkan kilau hijau fosfor yang dulu ia puja pada nirwana. Itu adalah warna ketamakan purba. Warna energi mineral terkutuk yang kini mengalir menggantikan darah dan gairahnya. Ia mendekat perlahan, tanpa nafsu, seolah mendekati makam keramat. Ia mengangkat lengannya yang terasa asing. Kulitnya kini terasa kencang dan dingin. Di balik lipatan kain mahal, ia melihatnya lagi. Pola sisik halus, transparan, merangkak di sekitar pergelangan tangannya seperti tato terlarang. Fisik Aksa tetap manusia, tetapi inti darinya telah menjadi wadah. Siluman Python bukanlah entitas yang ia cintai. Siluman Python adalah dirinya sendiri, terlahir kembali dalam kekayaan absolut dan keabadian yang menyiksa. Ia memejamkan mata, memohon pada kekuatan yang ia usir. Kekuatan yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memohon pengampunan, sepatah kata penenang. Namun, mulutnya terasa keluh, lidahnya terasa berat, seolah ia telah bertahun-tahun tidak melafalkan nama suci. Semua jalur spiritual yang pernah ia kenal telah tertutup oleh dinding emas yang ia bangun sendiri. Hukumannya bukanlah kemiskinan atau kematian, melainkan kesadaran abadi di tengah kekayaan yang tidak bertepi. Ini adalah karma instan. Puncak kejayaan adalah puncak isolasi. Hari itu, Aksa turun ke kota yang kini memujanya sebagai dewa bisnis. Langkahnya di lantai marmer terasa asing, tidak lagi gesit seperti pengusaha ambisius, tetapi lebih menyerupai gerakan reptil yang berat dan berhitung. Para pengawal, sekretaris, dan pimpinan perusahaan tunduk di hadapannya. Aura kekuasaan yang ia pancarkan kini begitu dingin sehingga udara di sekitarnya pun terasa beku. Ia duduk di kantornya yang merupakan puncak menara tertinggi di kota, memerintah dari singgasana yang terbuat dari kayu langka dan logam mulia. Di bawah sana, terhampar kota yang dulu menolaknya. Kini hanyalah bidak catur yang ia gerakkan sesuka hati. Tiba-tiba,
Seorang sekretaris masuk dengan langkah tergesa, membawa berkas yang ditunggu-tunggu. Itu adalah berkas akhir akuisisi. Aksa mengambilnya. Jari-jarinya yang dingin mengusap tulisan di sampul. Akuisisi penuh aset keluarga Wiratama. Wiratama adalah nama keluarga pejabat sombong yang menghinanya di masa lalu. Dan yang paling penting, suami dari Larasati. Aksa memerintahkan agar keluarga itu diusir segera, tanpa ampun, dan semua kekayaan mereka disita. Ini adalah momen pembalasan dendam yang ia impikan selama bertahun-tahun. Ini seharusnya menjadi kemenangan termanisnya. Tak lama kemudian, sebuah bayangan kecil dan rapuh muncul di ambang pintu kantornya. Larasati. Wanita yang dulu meninggalkannya karena kemiskinan, kini berdiri di sana, mengenakan pakaian yang sederhana dan lusuh, air matanya membasahi pipi. Keanggunan yang dulu Aksa puja telah berganti menjadi keputusasaan yang telanjang. Ia memohon. "Aksa," bisiknya. Suaranya parau dan jauh dari nada menghina yang dulu ia kenal. "Tolong Aksa. Jangan ambil semuanya. Anak-anakku tidak tahu apa-apa. Kau sudah menang. Apa lagi yang kau inginkan?" Aksa memandangnya. Matanya yang hijau fosfor itu mengamati dengan dingin. Ia teringat akan gambaran Larasati di masa lalu. Berdiri di samping suaminya yang gagah, menertawakan ijazah Aksa yang tidak ada. Kebencian yang dulu membara di dadanya, kini hanyalah abu dingin. Ia menatap sosok Larasati yang kini hancur. Dan alih-alih merasakan kepuasan yang menggelegak, ia hanya merasakan kekosongan yang semakin dalam. Vengeance, pembalasan dendam, ternyata hanyalah zat pahit yang ditelan oleh jiwa yang sudah mati. "Aku sudah mengambil segalanya, Larasati," jawab Aksa. Suaranya berat dan tanpa emosi, seolah datang dari lubang sumur yang dalam. "Dan sekarang, aku menyadari, yang aku inginkan tidak pernah ada di tanganmu, atau di tangan suamimu." Ia menunjuk ke pintu. "Pergi." Larasati tersentak. Air matanya mengalir deras. Ia melihat tatapan Aksa, dan ia tidak melihat Aksa Dirgantara yang pernah ia kenal. Ia melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang tua dan menakutkan, sebuah predator yang memakai jas mahal. Saat Larasati terisak meninggalkan ruangan, Aksa bersandar di singgasananya. Ia telah meraih pembalasan absolut. Namun ia kini jauh lebih miskin daripada saat ia pertama kali melarikan diri ke hutan. Ia memiliki seluruh kota, tetapi ia tidak memiliki setitik pun ketenangan. Kekuatan mineral yang ia serap melalui gua tersembunyi memberinya kekebalan terhadap kelemahan manusia, tetapi juga mengambil esensi kehidupannya. Ia tidak bisa merasakan kegembiraan sejati. Ia tidak bisa merasakan duka yang murni. Ia hanyalah sebuah mesin yang diprogram untuk mengumpulkan lebih banyak kekayaan, lebih banyak kekuasaan, dalam siklus yang tak terputus. Malam itu, ia tidak kembali ke istana tepi hutan yang kini terasa seperti cangkang tanpa jiwa nirwana. Ia tetap di kantornya, di puncak kota yang gemerlap. Ia duduk di sana, di tengah-tengah keangkuhan yang mematikan. Angin malam berhembus kencang, menampar kaca-kaca jendela yang tebal. Di dalam ruangan, Aksa mencari bayangannya sekali lagi. Ia membutuhkan konfirmasi bahwa ia masih manusia, meskipun ia tahu itu sia-sia. Cermin di belakang mejanya memantulkan sosok tiran yang sempurna. Tapi kemudian, ia melihatnya. Refleksi itu mulai berubah. Bukan karena pantulan cahaya, melainkan karena pergeseran di dalam dirinya. Dari punggungnya, yang seharusnya terlihat adalah jubah mahal. Namun, di cermin, ia melihat punggung itu memanjang, membesar, membentuk pola sisik tebal yang berwarna hijau lumut gelap. Lehernya terlihat memipih.
Mata hijau fosfor itu berkilat mengerikan. Dan di sudut cermin, seolah terpisah dari tubuhnya namun tetap terhubung, ia melihat kilasan ekor raksasa yang melilit fondasi gedung. Siluman Python itu tidak pernah ada sebagai entitas eksternal di gua itu. Siluman Python adalah manifestasi dari penolakan total Aksa terhadap takdir yang Allah tetapkan untuknya. Sebuah penolakan yang ia ganti dengan pemujaan terhadap materi. Dia telah menjadi yang ia cari. Aksa tidak berteriak, karena suara manusia telah lama hilang dari dirinya. Ia hanya merasakan gelombang dingin dan kekal yang merayap di sekujur tubuhnya, membalut jantungnya. Ia telah menukar iman dengan mineral, kerendahan hati dengan kesombongan, dan sebagai balasannya, ia mendapatkan kehidupan tanpa akhir, penuh dengan kekayaan yang tak berguna. Ia kini hidup dalam keberadaan yang paling ironis, tiran yang memiliki segalanya, namun terkutuk untuk selamanya tidak dapat merasakan apa-apa, selain kehausan akan kekayaan yang semakin hari semakin tidak berarti. Aksa Dirgantara, penguasa kota, hanyalah sebuah patung bergerak, sebuah peringatan suram tentang bahaya menukar janji surga dengan gemerlap dunia fana. Ia kembali menatap cermin. Sosok ular itu kini semakin jelas melilit dirinya dalam pantulan, dan ia tahu hukuman ini tidak akan pernah berakhir. Ia harus hidup, dan ia harus memerintah sendirian di antara tumpukan harta yang tak akan pernah bisa ia hangatkan. Narasi bergeser, mengikuti alur waktu yang lebih cepat, menunjukkan kehampaan yang terus-menerus. Bertahun-tahun berlalu. Kota itu berkembang pesat, tetapi jiwanya layu di bawah pemerintahan Aksa yang tak berperasaan. Ia tidak pernah menua. Setiap orang di sekitarnya datang dan pergi, lahir dan mati. Sementara ia tetap sama, sebuah anomali yang abadi. Dalam beberapa dekade, ia menjadi legenda urban, pebisnis yang tidak pernah tidur, yang matanya selalu bersinar aneh di bawah sinar lampu kantor yang remang-remang. Tidak ada yang berani mendekatinya secara pribadi. Mereka semua merasakan hawa dingin yang memancar darinya. Pada suatu malam yang sunyi, Aksa duduk di tepi jendela tinggi, menghadap hutan yang ia tinggalkan. Hutan larangan itu masih berdiri, gelap dan misterius, seolah menunggunya kembali. Ia tidak pernah kembali ke sana. Ia tidak perlu. Ia telah membawa hutan itu masuk ke dalam dirinya. Ia mengingat saat-saat ia masih bisa menangis, saat ia masih bisa merasa lapar dan rindu. Kenangan itu kini terasa seperti dongeng lama yang diceritakan tentang orang lain. Ia meraih sebuah foto lama dari lacinya yang penuh dengan dokumen rahasia. Foto itu adalah dirinya, Aksa muda, saat wisuda palsu yang ia buat di kamarnya. Ia tersenyum, polos, penuh dengan harapan yang rapuh. Ia menatap foto itu, dan kemudian menatap tangannya yang kini terlihat seperti batu giok halus, mengeras dan dingin. Ia telah menghancurkan dunia yang menolaknya, dan dalam prosesnya, ia telah menghancurkan satu-satunya dunia yang benar-benar penting, dunia jiwanya sendiri. Tidak ada nirwana, tidak ada godaan dari luar. Hanya ia, kegelapan, dan kekayaan abadi yang berfungsi sebagai rantai pengikat yang tak terlihat. Ia menutup foto itu, merasakan gumpalan sisik bergerak di balik kulit lehernya. Ia tahu bahwa meskipun ia adalah raja dari segala harta, ia adalah tawanan yang paling malang. Aksa telah menukar cinta yang ia cari dengan pantulan dirinya sendiri sebagai monster. Ia adalah tiran yang abadi, hidup dalam kesepian, terus mencari makna dalam tumpukan emas yang ia tahu tidak akan pernah bisa mengisi lubang di hatinya.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dalam menghukum, membiarkannya hidup dalam neraka kemewahannya sendiri. Dingin adalah satu-satunya pelukan sejati yang kini dikenal Aksa Dirgantara. Ia duduk di singgasananya, sebuah kursi tunggal yang dipahat dari batu giok hitam dan dibalut emas, ditempatkan di puncak menara tertinggi di kota yang kini sepenuhnya miliknya. Udara di ruangan itu terasa tipis dan bergetar, seolah kemewahan yang terlalu padat telah menyerap semua oksigen, hanya menyisakan keangkuhan murni. Di luar jendela berlapis anti peluru, kota metropolitan yang ia ciptakan menjulang. Setiap gedungnya adalah monumen bagi keangkuhan dan keputusasaannya. Ia telah memenangkan permainan itu. Ia telah membuktikan kepada setiap wajah yang pernah mencibir, kepada setiap birokrat yang pernah menolak, dan kepada setiap hati yang pernah meremehkannya, bahwa Aksa Dirgantara bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga mampu menghancurkan. Namun, kemenangan ini terasa seperti abu dingin di lidah. Sejak refleksi cermin itu menghancurkan nirwana sandiakala, atau lebih tepatnya, menghancurkan ilusi yang ia butuhkan untuk tetap waras, Aksa hidup dalam kesunyian mutlak yang lebih mematikan daripada hutan larangan itu sendiri. Nirwana bukanlah kekasih gaib yang memberinya kekuatan. Nirwana adalah alasan yang Aksa ciptakan untuk membenarkan dirinya menanggalkan kemanusiaannya. Begitu ia memaksakan cinta duniawi, ilusi itu runtuh, meninggalkan Aksa sendirian dengan sang siluman Python yang sejati, dirinya sendiri. Tangannya bergerak perlahan di atas sandaran tangan giok. Tangannya yang dulu kasar karena bekerja keras dan lembut karena hati yang penuh harap, kini terasa seperti pahatan kristal es. Ia menatapnya. Di balik kulit, urat-uratnya tidak lagi tampak seperti pembuluh darah manusia. Mereka tampak seperti aliran mineral yang memancarkan cahaya redup, seolah darahnya telah digantikan oleh cairan primordial dari gua terkutuk itu. Di bawah jas mahal yang ia kenakan, kesadaran tentang perubahan fisik itu semakin menekan. Ia merasakan tekstur yang tidak seharusnya ada. Malam itu, di kamar pengantin yang sunyi, ketika Aksa melihat matanya sendiri memancarkan kilau hijau fosfor yang sama persis dengan yang ia sangka milik nirwana, kengerian itu bukan hanya tentang kehilangan cinta, melainkan tentang penemuan diri yang paling keji. Ia menyentuh bagian belakang lehernya, di mana lipatan kulit bertemu dengan kerah. Di sana, lapisan kulitnya telah mengeras dan menunjukkan pola yang tak salah lagi. Bukan luka parut, melainkan sisik. Sisik yang dingin, padat, dan indah. Seperti lapisan giok yang dipoles. Namun, menjijikan. Ini adalah harga dari pembalasan, bisik Aksa. Suaranya terdengar serak dan asing di telinga sendiri. Bahkan, suaranya telah berubah. Tak ada lagi kehangatan pemuda yang dicemooh, yang ada hanya resonansi rendah yang mendominasi ruangan tanpa perlu diangkat. Ia menggeser posisi duduknya. Tiba-tiba, ia membutuhkan udara segar, sesuatu yang murni. Namun, tidak ada kemurnian di sini. Istana ini adalah inti dari kerakusan, dibangun di atas tulang belulang impian yang tak terpenuhi. Aksa memerintahkan kepala pengawalnya, seorang pria yang memandangnya dengan rasa takut dan hormat, tak pernah berani mengangkat mata, untuk membawa laporan terbaru tentang situasi kota. Laporan itu bukanlah tentang saham atau proyek infrastruktur. Itu adalah laporan tentang perempuan itu, Larasati. Wanita yang menjadi katalisator bagi kehancurannya. Dan ironisnya, wanita yang paling ia cintai sebelum kegelapan merayap masuk. Laporan itu diletakkan di meja marmer di hadapannya. Aksa tidak membuka amplopnya. Ia hanya menatap segel lilin merah yang elegan. Ia tahu isinya tanpa membaca. Suaminya telah hancur.
Pejabat yang sombong itu kini menjadi pengemis, diseret ke jurang kebangkrutan yang Aksa rancang dengan presisi mengerikan. Aksa memikirkan Larasati. Apakah ia bahagia sekarang? Setelah semua kemewahan yang ia kejar telah lenyap. Aksa telah memastikan bahwa Larasati kehilangan segalanya. Gelar, harta, kehormatan sosial. Aksa telah memastikan Larasati kembali ke titik nol. Sama seperti Aksa saat ia dulu berdiri di depan gerbang institusi dengan ijazah palsu di tangan. Namun, alih-alih merasakan kepuasan yang membakar, Aksa hanya merasakan kehampaan yang memuakkan. Ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, selain data keuangan yang mencatat kehancuran total keluarga itu, terdapat satu foto yang diambil secara diam-diam oleh anak buahnya. Foto itu menunjukkan Larasati. Ia tidak lagi mengenakan perhiasan berkilauan atau gaun sutra. Ia berdiri di depan sebuah toko kecil yang menjual kerajinan tangan sederhana. Mungkin miliknya sendiri sekarang. Rambutnya diikat longgar, ada beberapa helai rambut putih di pelipisnya, dan tangannya terlihat kapalan. Tapi matanya, mata Larasati, yang dulu penuh penghakiman dan ambisi buta, kini memancarkan ketenangan yang Aksa tidak kenali. Ia tersenyum tipis, berbicara dengan seorang ibu tua yang membeli sapu tangan darinya. Itu adalah senyum yang jujur, senyum yang menunjukkan penerimaan damai terhadap takdir. Dunia telah menghukum Larasati atas kesombongannya, dan Aksa adalah alat hukuman itu. Tetapi, alih-alih patah, Larasati menemukan cahaya dalam kesederhanaan. Ia telah kehilangan emasnya, tetapi ia menemukan ketenangan jiwanya. Dan Aksa, ia telah mendapatkan seluruh emas dunia, tetapi kehilangan jiwanya. Ia merobek foto itu tanpa suara. Aksa tidak tahan melihat kebahagiaan yang didasarkan pada kerendahan hati. Itu adalah aib bagi imperiumnya yang didirikan di atas kerakusan. Ia bangkit dari singgasananya. Langkahnya lambat dan berwibawa, namun di setiap langkah ada suara gemeretak tak terdengar, seperti batu permata yang saling beradu. Ia berjalan menuju dinding paling ujung ruangan, di mana cermin emas setinggi langit-langit terpajang. Cermin yang sama yang seharusnya menyaksikan pernikahan ilusinya. Aksa berdiri di depan cermin itu. Ia melihat Aksa Dirgantara, sang tiran. Pria muda yang dulu rapuh telah lenyap, digantikan oleh entitas yang matang, kuat, dan mengerikan. Jasnya dipesan dari penjahit terbaik di dunia. Kulitnya halus terawat, dan kekuasaan memancar dari setiap serat tubuhnya. Namun, di dalam pantulan itu, ia melihat lebih dalam. Ia melihat mata hijaunya yang fosfor, mata yang tidak pernah lagi menutup dalam tidur yang damai. Ia melihat kekayaan yang melilit tubuhnya, seperti rantai emas. Ia melihat garis kelelahan yang bukan karena kerja keras, melainkan karena ketiadaan tujuan. Tiba-tiba, cermin itu memancarkan kilatan. Bukan kilatan cahaya biasa, melainkan cahaya hijau yang tajam dan menusuk. Selama sepersekian detik yang mengerikan, Aksa melihat dirinya tidak sebagai seorang pria, tetapi sebagai apa yang ia yakini sebagai siluman paitan. Seekor ular purba yang melingkar, dengan kepala yang mengenakan mahkota kekayaan. Ia menarik napas tajam. Itu adalah refleksi sejati. Itu adalah dirinya. Aku adalah Nirwana, bisik Aksa, mengakui kebenaran paling pahit. Aku menciptakan monster itu untuk membenarkan kebejatan yang sudah ada di dalam diriku. Pantangan untuk tidak melihat bayangan bukanlah untuk melindungi Nirwana,
tetapi untuk melindungi Aksa dari kenyataan bahwa ia telah menjadi sesuatu yang bukan manusia, sebelum ilusi itu selesai membangun kerajaannya. Kini, kerajaannya selesai, dan Akasa adalah raja abadi yang terperangkap. Ia mencoba merasakan air mata, namun kelenjar air matanya seolah telah mengeras menjadi mineral. Ia mencoba merasakan penyesalan, namun hanya ada dorongan mekanis untuk mengakumulasi lebih banyak, untuk membeli lebih banyak, untuk menguasai lebih banyak. Nafsu purba yang ia sangka adalah anugerah nirwana, kini adalah pengendalinya, sebuah kecanduan yang tak terputus terhadap kekuasaan. Ia telah berdoa sekali saat ia masih Aksa yang miskin dan penuh luka, memohon pertolongan ilahi. Namun, ketika pertolongan itu tidak datang dalam bentuk yang ia inginkan, kemudahan duniawi tanpa usaha spiritual, ia berpaling. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil, memberikan kepadanya tepat apa yang ia cari, kekayaan mutlak dan pembalasan sempurna. Hukumannya bukanlah dengan api neraka, melainkan dengan kehidupan neraka yang terbuat dari emas. Aksa melangkah mundur dari cermin. Ia adalah makhluk yang paling kuat dan paling kesepian di muka bumi. Ia menoleh ke arah jendela, melihat kota itu merangkak di bawah kakinya. Miliaran manusia mencari harapan, mencari cinta, mencari kedamaian. Sementara ia, yang memiliki segalanya, hanya memiliki kekosongan. Ia menyentuh kembali lehernya. Sisik itu terasa semakin jelas, semakin dingin. Aksa Dirgantara, sang raja tiran. Ia telah pulang ke peradaban, tetapi ia membawa serta kutukan hutan di dalam darahnya. Ia duduk kembali di singgasananya. Ia tidak membutuhkan pengawal. Siapa yang berani mendekati inti dingin dari kegelapan? Ia tidak membutuhkan makanan. Energi mineral telah memberinya keabadian yang menyiksa. Ia memejamkan mata, meskipun ia tahu ia tidak akan tidur. Di dalam kegelapan kelopaknya, yang ia lihat hanyalah kilauan hijau yang memancar dari dalam, dari inti siluman python yang kini menjadi dirinya. Aksa terperangkap dalam lingkaran kekayaan abadi dan isolasi yang menyeramkan. Ia hidup, tetapi jiwanya telah lama terkubur di bawah tumpukan mineral langka yang ia gali dengan tangannya sendiri. Tidak ada lagi jalan kembali. Hanya pemerintahan yang abadi, sunyi dan dingin di atas kota yang ia hancurkan untuk memuaskan keangkuhannya. Ia adalah hamba dari hartanya, dan itulah akhir dari perjalanannya.